Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan nafas, waktu, dan kesempatan untuk kembali mengingatnya. Di antara sekian banyak perjalanan hidup yang sering membuat hati sibuk dan pikiran penuh, Allah menghadirkan bulan puasa sebagai ruang hening. Sebuah waktu di mana manusia diajak untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, lalu perlahan kembali mendengarkan suara yang selama ini sering tertutup oleh kesibukan dan keinginan. Puasa sering dipahami sebagai menahan lapar dan haus sejak fajar hingga matahari terbenam. Namun dalam pandangan tasawuf, puasa memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar menahan makan dan minum. Puasa adalah perjalanan pulang. Perjalanan kembali kepada kesadaran yang paling murni yang dulu pernah ada ketika manusia lahir ke dunia ini tanpa beban, tanpa kesombongan, dan tanpa keinginan yang berlebihan. Di dalam jalan tasawuf, puasa dilihat sebagai cara Allah melembutkan hati manusia. Karena seringkali yang membuat hidup terasa berat bukanlah dunia itu sendiri, tetapi sesuatu yang tumbuh diam-diam di dalam diri. Keinginan yang tidak pernah puas, ego yang ingin selalu didengar, dan perasaan yang ingin selalu dianggap benar. Semua itu perlahan dibongkar oleh puasa. Ketika tubuh mulai lapar, sebenarnya bukan hanya perut yang sedang dilatih. Yang sedang disentuh adalah bagian terdalam dari diri manusia. Lapar membuat manusia menyadari betapa banyak hal yang selama ini dianggap biasa, padahal semuanya adalah pemberian dari Allah. Haus membuat manusia belajar bahwa hidup tidak sepenuhnya berada dalam kendali manusia. Dan diamnya siang hari di bulan puasa seringkali membuka ruang yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan dunia. Namun dalam perjalanan batin para pencari kebenaran, ada satu pemahaman yang sangat halus, bahwa tidak semua puasa otomatis membawa makna. Ada puasa yang hanya terjadi pada tubuh, tetapi tidak menyentuh hati. Ada puasa yang terlihat kuat dari luar, tetapi di dalamnya masih penuh kegelisahan, kemarahan, dan keinginan untuk menang sendiri. Tasawuf tidak melihat puasa hanya sebagai kewajiban yang dijalankan, tetapi sebagai cermin untuk melihat keadaan jiwa. Karena puasa sebenarnya membuka sesuatu yang tersembunyi. Ketika makan dan minum ditahan, maka yang biasanya tidak terlihat mulai muncul ke permukaan. Emosi menjadi lebih terasa, pikiran menjadi lebih jelas terlihat, dan hati mulai menunjukkan apa yang sebenarnya selama ini disimpan. Disinilah perjalanan puasa mulai berubah menjadi perjalanan mengenal diri. Banyak orang mengira musuh terbesar manusia adalah gangguan dari luar. Padahal dalam pandangan para sufi, yang paling sering menghalangi kedekatan manusia dengan Allah justru berasal dari dalam dirinya sendiri. Dari sikap, dari kebiasaan, dan dari keadaan hati yang tidak disadari. Puasa sebenarnya adalah kesempatan yang sangat jarang terjadi dalam setahun. Sebuah waktu ketika Allah seperti membuka pintu bagi manusia untuk melihat dirinya dengan lebih jujur, bukan untuk menghakimi diri sendiri, tetapi untuk memahami bahwa perjalanan menuju kedamaian batin selalu dimulai dari kesadaran. Karena itu, para ulama tasawuf sering mengingatkan bahwa ada beberapa hal yang bisa membuat puasa kehilangan maknanya. Puasa tetap berjalan, hari tetap berlalu, dan waktu berbuka tetap tiba. Tetapi cahaya yang seharusnya tumbuh di dalam hati tidak muncul. Bukan karena Allah tidak memberi, tetapi karena ada sesuatu yang masih menutup pintu itu dari dalam. Hal-hal ini sering terlihat sederhana, bahkan kadang dianggap biasa dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam pandangan batin, justru disitulah letak latihan terbesar dalam puasa. Bukan hanya menahan apa yang masuk ke dalam tubuh, tetapi juga menjaga apa yang keluar dari hati. Pada bagian ini, perjalanan akan mulai melihat lebih dalam tentang 7 hal yang sering tidak disadari yang perlahan bisa membuat puasa kehilangan maknanya dalam pandangan tasawuf. Bukan untuk menyalahkan, bukan juga untuk menghakimi, tetapi sebagai pengingat lembut agar puasa tidak hanya berlalu sebagai rutinitas, melainkan benar-benar menjadi jalan untuk kembali mendekat kepada Allah. Bagian yang pertama yaitu marah dan emosi yang tidak dikendalikan. Di dalam perjalanan puasa, salah satu hal pertama yang sering muncul ke permukaan adalah emosi. Ketika tubuh mulai lapar, ketika energi menurun, dan ketika aktivitas tetap berjalan seperti biasa, hati manusia mulai memperlihatkan apa yang selama ini tersembunyi. Disinilah puasa sebenarnya sedang bekerja. Bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi membuka keadaan batin yang sebenarnya.
Dalam pandangan tasawuf, marah bukan sekadar reaksi sesaat. Marah adalah tanda bahwa ego sedang mengambil alih ruang di dalam diri. Ketika emosi meledak tanpa kendali, itu menunjukkan bahwa hati masih mudah digerakkan oleh hal-hal kecil di dunia. Padahal puasa datang untuk menenangkan gelombang itu, agar hati kembali tenang seperti air yang jernih. Seringkali manusia tidak menyadari bahwa kemarahan kecil yang dianggap biasa ternyata perlahan mengeraskan hati. Kata-kata yang keluar dalam keadaan emosi bisa melukai bukan hanya orang lain, tetapi juga batin sendiri. Dalam keadaan seperti itu, puasa hanya tinggal pada tubuh, sementara hati masih bergerak dalam kegelisahan yang sama seperti hari-hari biasa. Para pencari jalan batin melihat puasa sebagai latihan menahan reaksi, bukan hanya menahan keinginan. Ketika sesuatu terjadi yang tidak sesuai dengan harapan, disitulah sebenarnya kesempatan puasa muncul. Kesempatan untuk diam sejenak, menarik nafas, dan menyadari bahwa tidak semua hal harus dibalas dengan emosi. Karena dalam tasawuf, ketenangan hati adalah tanda bahwa jiwa mulai memimpin hidup, bukan lagi ego yang terburu-buru ingin menang. Puasa yang bermakna adalah puasa yang membuat seseorang menjadi lebih lembut, lebih sabar, dan lebih mampu memahami keadaan tanpa harus selalu melawan. Ada sebuah pemahaman halus yang sering disampaikan oleh para sufi. Marah yang tidak dikendalikan bisa menutup cahaya yang sedang tumbuh dalam hati selama puasa. Bukan karena Allah menjauh, tetapi karena hati sedang tertutup oleh panasnya emosi itu sendiri. Seperti kaca yang berembun, cahaya tetap ada, tetapi tidak terlihat dengan jelas. Maka ketika emosi muncul di bulan puasa, sebenarnya itu bukan kegagalan. Justru itu adalah undangan untuk melihat diri lebih dalam. Puasa sedang memperlihatkan bagian mana dari diri yang masih perlu dilembutkan, bagian mana yang masih perlu disadari. Karena tujuan puasa dalam perjalanan tasawuf bukan menjadikan manusia terlihat lebih saleh di hadapan manusia, tetapi menjadikan hati lebih tenang di hadapan Allah. Bagian kedua yaitu ghibah, ketika lidah tidak ikut berpuasa. Dalam perjalanan puasa, ada satu hal yang sering dianggap kecil, namun dalam pandangan tasawuf justru memiliki pengaruh besar terhadap keadaan hati. Hal itu adalah ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Tidak selalu dalam bentuk kebencian yang jelas, kadang muncul dalam percakapan santai, dalam cerita sehari-hari, atau bahkan dalam nada yang terasa biasa saja. Namun para ulama tasawuf melihatnya dengan cara yang berbeda, karena setiap kata yang keluar dari lisan membawa jejak di dalam hati. Ketika lidah terbiasa membicarakan aib orang lain, perlahan hati kehilangan kejernihannya, bukan karena orang lain yang berubah, tetapi karena batin sendiri mulai dipenuhi oleh penilaian, prasangka, dan perasaan merasa lebih baik. Bulan puasa sebenarnya datang untuk membersihkan ruang di dalam diri manusia. Tetapi ketika lisan masih sibuk menyebarkan keburukan, ruang itu kembali dipenuhi oleh hal-hal yang membuat hati menjadi berat. Tanpa disadari, energi yang seharusnya mengarah kepada Allah justru habis untuk membicarakan kehidupan orang lain. Dalam pandangan batin para sufi, ghibah bukan hanya soal ucapan, tetapi juga soal rasa yang tersembunyi di dalam hati. Kadang seseorang tidak hanya menceritakan kesalahan orang lain, tetapi diam-diam merasa puas ketika melihat orang lain jatuh atau gagal. Di titik inilah hati mulai tertutup dari kelembutan yang seharusnya tumbuh selama puasa. Karena puasa sejatinya adalah latihan menjaga kesadaran, menyadari bahwa setiap kata memiliki dampak bukan hanya kepada orang lain, tetapi kepada jiwa sendiri. Lisan yang dibiarkan tanpa penjagaan akan membawa hati berjalan ke arah yang jauh dari ketenangan. Itulah sebabnya dalam perjalanan tasawuf sering dikatakan bahwa puasa lidah jauh lebih berat daripada puasa perut. Menahan lapar hanya berlangsung beberapa jam dalam sehari. Tetapi menjaga lisan membutuhkan kesadaran yang terus hidup sepanjang waktu. Ketika seseorang mulai menjaga ucapan, sesuatu yang halus akan mulai terasa. Hati menjadi lebih ringan, pikiran menjadi lebih tenang, dan hubungan dengan orang lain juga berubah menjadi lebih lembut. Puasa tidak lagi hanya terasa sebagai kewajiban, tetapi sebagai jalan untuk memperbaiki diri secara perlahan. Di bulan puasa, sebenarnya ada kesempatan besar untuk mengubah kebiasaan ini. Ketika ingin membicarakan keburukan orang lain, disitulah ruang kesadaran muncul. Sebuah ruang untuk memilih diam. Dan seringkali, diam yang dijaga dengan niat yang baik justru membawa kedamaian yang lebih dalam.
Karena dalam perjalanan menuju Allah, lisan yang bersih seringkali menjadi pintu bagi hati yang bersih. Dan ketika lidah ikut berpuasa, barulah puasa mulai benar-benar menyentuh maknanya yang paling dalam. Bagian ketiga yaitu hati yang dipenuhi iri dan dengki. Puasa dalam perjalanan tasawuf sering dipahami sebagai proses membersihkan hati, bukan hanya menenangkan tubuh, tetapi juga menyingkirkan kabut yang selama ini menutup kejernihan batin, karena sesungguhnya hati manusia diciptakan dalam keadaan bersih, lembut, dan mudah merasakan kedekatan dengan Allah. Namun seiring waktu, berbagai perasaan perlahan bisa menumpuk tanpa disadari. Salah satu yang paling halus tetapi sangat kuat pengaruhnya adalah iri dan dengki. Perasaan ini sering tidak terlihat dari luar. Kadang tersembunyi di balik senyuman, di balik kata-kata yang tampak biasa, tetapi di dalam hati muncul rasa tidak nyaman ketika melihat orang lain mendapatkan kebaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini bisa muncul ketika melihat orang lain mendapatkan rezeki yang lebih, ketika melihat kebahagiaan orang lain terasa mengusik, atau ketika hati diam-diam merasa tidak rela melihat seseorang berjalan lebih maju. Di titik inilah puasa sebenarnya sedang memperlihatkan sesuatu yang penting, keadaan hati yang sebenarnya. Puasa datang bukan hanya untuk menahan lapar, tetapi untuk menenangkan gejolak yang sering muncul dari dalam diri. Ketika hati dipenuhi iri, maka ruang batin menjadi sempit. Pikiran menjadi sibuk membandingkan, dan jiwa kehilangan kedamaiannya sendiri. Tanpa disadari, perhatian manusia tidak lagi tertuju kepada Allah, tetapi terjebak dalam melihat kehidupan orang lain. Para sufi memandang iri sebagai api yang sangat halus. Api yang tidak selalu terlihat, tetapi perlahan bisa menghanguskan ketenangan hati. Karena selama hati sibuk membandingkan diri dengan orang lain, rasa syukur menjadi sulit tumbuh. Padahal salah satu rahasia dari puasa adalah membuka kembali rasa syukur yang sering terlupakan. Di bulan puasa, sebenarnya Allah sedang mengajak manusia untuk kembali melihat ke dalam dirinya sendiri. Bukan melihat siapa yang lebih, siapa yang kurang, atau siapa yang lebih berhasil. Tetapi melihat apa yang sudah Allah titipkan di dalam hidup masing-masing. Ketika kesadaran ini mulai muncul, hati perlahan menjadi lebih lapang. Dalam perjalanan tasawuf, kebahagiaan orang lain justru dilihat sebagai tanda keluasan rahmat Allah di dunia ini. Rezeki yang diberikan kepada seseorang tidak pernah mengurangi apa yang telah Allah tetapkan bagi yang lain. Semakin hati mampu menerima hal ini, semakin ringan langkah hidup yang dijalani. Karena itu, puasa yang bermakna adalah puasa yang membuat hati menjadi lebih bersih dari perasaan iri. Hati yang mulai merasa tenang ketika melihat orang lain bahagia. Hati yang tidak lagi ingin membandingkan diri, tetapi belajar menerima dan mensyukuri apa yang ada. Dan ketika perasaan iri mulai dilepaskan, ada sesuatu yang sangat dalam yang muncul di dalam jiwa. Sebuah rasa damai yang tidak bergantung pada keadaan orang lain. Sebuah ketenangan yang membuat hati lebih dekat kepada Allah dan lebih siap menerima kebaikan yang telah Allah siapkan. Bagian keempat yaitu riya. Ketika ibadah mencari pandangan manusia, dalam perjalanan batin yang diajarkan dalam tasawuf, ada satu hal yang sangat halus, bahkan sering tidak disadari oleh manusia. Hal itu adalah riya, keinginan untuk terlihat baik di hadapan orang lain. Perasaan ini tidak selalu muncul dengan jelas, kadang hadir perlahan, masuk ke dalam niat tanpa terasa. Seseorang bisa saja menjalankan puasa, memperbanyak ibadah, memperbanyak doa, bahkan terlihat sangat tenang dari luar. Namun di dalam hati ada keinginan agar orang lain melihatnya sebagai pribadi yang saleh. Ada harapan agar dipuji, agar dianggap lebih baik, atau agar dipandang sebagai orang yang dekat dengan Allah. Dalam pandangan tasawuf, riya adalah ujian yang sangat halus, karena ia tidak selalu muncul dalam bentuk yang kasar, justru sering hadir dalam kebaikan yang terlihat indah. Disinilah letak kedalaman perjalanan spiritual. Bukan hanya memperbaiki perbuatan, tetapi juga membersihkan niat yang tersembunyi di dalam hati. Puasa sebenarnya datang untuk mengembalikan arah hati manusia hanya kepada Allah. Ketika seseorang berpuasa dengan kesadaran yang dalam, ia mulai menyadari bahwa yang terpenting bukan bagaimana terlihat di mata manusia, tetapi bagaimana keadaan hatinya di hadapan Allah. Namun ketika riya mulai tumbuh, perhatian hati perlahan bergeser.
Ibadah yang seharusnya menjadi jalan mendekat kepada Allah justru berubah menjadi cara untuk mendapatkan pengakuan dari manusia. Tanpa disadari, pusat dari perjalanan spiritual itu berpindah. Para sufi sering menggambarkan ria sebagai sesuatu yang sangat tersembunyi, bahkan lebih halus dari gerakan yang tidak terlihat. Ia bisa hadir ketika seseorang merasa bangga dengan amalnya, merasa lebih baik dari orang lain, atau merasa bahwa dirinya lebih dekat kepada Allah dibandingkan yang lain. Padahal dalam perjalanan menuju Allah, semakin seseorang mendekat, semakin ia merasa kecil di hadapannya. Bukan merasa lebih tinggi, tetapi justru semakin rendah hati. Karena kesadaran yang muncul adalah bahwa semua kebaikan yang dilakukan bukan berasal dari kekuatan diri sendiri, melainkan karena Allah yang memberi kemampuan. Puasa yang bermakna adalah puasa yang mengajarkan keikhlasan. Sebuah keadaan di mana seseorang tetap berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat, tetap menjaga ibadah meskipun tidak ada yang memuji, dan tetap mendekat kepada Allah tanpa perlu diketahui oleh siapapun. Di titik inilah hati mulai merasakan kedamaian yang berbeda. Karena ketika ibadah tidak lagi bergantung pada pandangan manusia, hati menjadi lebih ringan. Tidak ada beban untuk terlihat sempurna, tidak ada keinginan untuk dibandingkan. Dan dari situlah puasa mulai menghidupkan sesuatu yang sangat dalam di dalam jiwa, keikhlasan yang perlahan tumbuh, yang membawa manusia semakin dekat kepada Allah tanpa perlu dilihat oleh dunia. Hal yang kelima yaitu terlalu tenggelam dalam dunia. Puasa pada dasarnya adalah waktu ketika manusia diajak untuk sedikit menjauh dari hiruk-pikuk dunia. Bukan berarti meninggalkan kehidupan, bukan juga berhenti bekerja atau berusaha, tetapi memberi ruang agar hati tidak sepenuhnya tenggelam dalam urusan dunia yang tidak pernah selesai. Karena dalam kehidupan sehari-hari, seringkali pikiran manusia dipenuhi oleh banyak hal, tentang uang, tentang pencapaian, tentang keuntungan, tentang keinginan untuk terus memiliki lebih banyak dari sebelumnya. Semua itu perlahan membuat hati menjadi berat tanpa disadari. Di bulan puasa sebenarnya Allah sedang membuka kesempatan yang sangat lembut, kesempatan untuk memperlambat langkah batin, untuk tidak terus berlari dalam ambisi yang tidak ada ujungnya, untuk berhenti sejenak lalu bertanya kepada diri sendiri tentang arah hidup yang sedang dijalani. Namun kadang yang terjadi justru sebaliknya. Puasa tetap berjalan, tetapi pikiran masih dipenuhi oleh urusan dunia yang sama. Sejak pagi hingga malam, hati sibuk memikirkan keuntungan, sibuk mengejar target, sibuk menghitung apa yang bisa didapatkan. Tanpa disadari, ruang untuk merenung menjadi semakin sempit. Dalam keadaan seperti itu, puasa hanya terjadi pada tubuh. Lapar tetap dirasakan, haus tetap ditahan, tetapi jiwa tidak benar-benar diajak kembali kepada ketenangan. Padahal salah satu rahasia puasa adalah membuka ruang sunyi di dalam diri manusia. Para sufi sering mengingatkan bahwa dunia bukan sesuatu yang harus ditinggalkan, tetapi sesuatu yang tidak boleh menguasai hati. Dunia cukup berada di tangan, jangan sampai memenuhi seluruh isi hati. Karena ketika hati terlalu penuh oleh dunia, manusia menjadi sulit mendengar suara jiwanya sendiri. Pemahaman ini sering disampaikan oleh para sufi, termasuk Jalaluddin Rumi, yang menggambarkan puasa sebagai momen ketika manusia kembali mendengar suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan kehidupan. Suara yang tidak keras, tidak memaksa, tetapi sangat jujur. Suara yang mengingatkan manusia tentang tujuan hidupnya yang sebenarnya. Ketika seseorang mulai memberi ruang untuk diam, untuk merenung, dan untuk tidak selalu dikejar oleh ambisi dunia, sesuatu yang halus mulai terasa di dalam hati. Ada ketenangan yang muncul perlahan, ada rasa cukup yang sebelumnya jarang dirasakan. Puasa yang bermakna bukanlah puasa yang membuat manusia menjauh dari kehidupan, tetapi puasa yang membuat hati tidak lagi diperbudak oleh dunia. Hati tetap bekerja, tetap berusaha, tetapi tetap terhubung kepada Allah. Dan ketika keseimbangan itu mulai ditemukan, puasa berubah menjadi perjalanan jiwa yang sangat dalam. Bukan sekadar menahan lapar hingga waktu berbuka, tetapi sebuah perjalanan kembali kepada kesadaran yang selama ini tersembunyi di dalam diri manusia. Bagian yang keenam yaitu tidak menjaga pandangan. Dalam perjalanan tasawuf, puasa tidak hanya terjadi pada perut dan lisan. Para sufi juga sering mengingatkan bahwa mata pun memiliki puasanya sendiri. Karena mata adalah salah satu pintu terbesar yang menghubungkan dunia luar dengan hati manusia.
Apa yang dilihat oleh mata tidak berhenti di penglihatan saja. Ia masuk perlahan ke dalam pikiran, lalu turun ke dalam hati. Dari situlah perasaan terbentuk, keinginan muncul, dan keadaan batin ikut berubah tanpa disadari. Banyak orang menjalani puasa dengan menahan lapar dan haus, tetapi pandangannya tetap bebas melihat apa saja yang sebenarnya merusak ketenangan jiwa. Melihat hal-hal yang membangkitkan nafsu, menikmati sesuatu yang membuat hati menjadi gelisah, atau bahkan tanpa sadar mencari-cari kesalahan orang lain. Semua itu perlahan memenuhi ruang batin yang seharusnya sedang dibersihkan oleh puasa. Dalam pandangan tasawuf, menjaga pandangan bukan hanya soal menahan diri dari sesuatu yang jelas buruk, tetapi juga melatih kesadaran tentang apa yang pantas masuk ke dalam hati. Karena hati manusia sangat halus, ia mudah terpengaruh oleh apa yang terus-menerus dilihat. Ketika mata tidak dijaga, pikiran menjadi sibuk. Ketika pikiran sibuk, hati menjadi tidak tenang. Dan ketika hati tidak tenang, puasa kehilangan ruang sunyinya. Padahal salah satu tujuan dari puasa adalah menenangkan batin agar lebih mudah merasakan kedekatan dengan Allah. Para sufi melihat mata sebagai penjaga gerbang hati. Jika gerbang ini terbuka tanpa kesadaran, maka banyak hal dari dunia yang masuk tanpa penyaringan. Tetapi ketika seseorang mulai menjaga pandangannya, sesuatu yang berbeda mulai terjadi. Pikiran menjadi lebih jernih, hati menjadi lebih ringan, dan jiwa menjadi lebih tenang. Menjaga pandangan juga berarti belajar melihat dunia dengan cara yang lebih bijak. Tidak mudah menghakimi, tidak sibuk mencari kekurangan orang lain, dan tidak membiarkan mata membawa hati kepada hal-hal yang menjauhkan dari ketenangan. Di bulan puasa, sebenarnya ini adalah latihan yang sangat dalam. Ketika mata dijaga, maka hati ikut dijaga. Ketika hati dijaga, maka kesadaran kepada Allah menjadi lebih mudah terasa. Karena pada akhirnya, puasa bukan hanya tentang apa yang tidak dimakan, tetapi juga tentang apa yang tidak dibiarkan masuk ke dalam hati. Dan mata memiliki peran besar dalam menjaga kebersihan ruang batin itu. Bagian yang ketujuh, yaitu hati yang keras dan tidak peduli. Di antara tanda puasa yang mulai menyentuh maknanya yang dalam adalah ketika hati menjadi lebih lembut. Puasa bukan hanya menahan diri dari yang membatalkan secara lahir, tetapi juga perlahan membuka rasa kemanusiaan yang lebih luas di dalam diri. Rasa yang membuat seseorang lebih peka terhadap keadaan orang lain, lebih mudah memahami, dan lebih mudah merasakan. Karena ketika seseorang merasakan lapar dan haus, sebenarnya Allah sedang memperlihatkan sesuatu yang sering terlupakan. Bahwa di dunia ini ada banyak manusia yang menjalani hari-harinya dalam kekurangan, dalam kesulitan, dan dalam perjuangan yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Puasa seharusnya membuka pintu empati itu. Dalam perjalanan tasawuf, hati yang lembut adalah tanda bahwa jiwa sedang hidup. Hati yang mulai bisa merasakan penderitaan orang lain, yang tidak mudah menyakiti, yang tidak ringan mengucapkan kata-kata yang melukai. Puasa yang bermakna perlahan mengubah sikap manusia menjadi lebih penuh kasih. Namun jika seseorang berpuasa tetapi hatinya tetap keras, tetap mudah marah, tetap tidak peduli terhadap keadaan orang lain, bahkan masih menyakiti dengan sikap atau ucapan, maka disitulah para sufi mengatakan bahwa puasa belum benar-benar menyentuh bagian terdalam dari dirinya. Bukan berarti puasanya tidak ada nilainya, tetapi perjalanan batinnya belum terbuka sepenuhnya. Karena puasa seharusnya bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari menyakiti sesama manusia. Hati yang keras biasanya muncul ketika seseorang terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, terlalu fokus pada kepentingan pribadi, terlalu cepat menilai orang lain, dan terlalu jarang memberi ruang untuk memahami keadaan di sekitar. Dalam keadaan seperti itu, hati perlahan menjadi tertutup. Padahal salah satu tujuan puasa adalah membuka kembali pintu kelembutan yang selama ini mungkin tertutup oleh kesibukan hidup. Ketika seseorang mulai memperhatikan orang lain, mulai peduli, mulai menolong tanpa diminta, disitulah puasa mulai menghidupkan sesuatu yang sangat indah di dalam jiwa. Dalam pandangan tasawuf, semakin seseorang mendekat kepada Allah, semakin ia memiliki kasih sayang kepada sesama manusia. Karena hati yang dekat dengan Allah tidak mudah keras. Ia justru menjadi tempat tumbuhnya kebaikan, kesabaran, dan kepedulian. Dan dari sinilah puasa mencapai maknanya yang paling dalam.
Bukan hanya perubahan pada kebiasaan sehari-hari, tetapi perubahan pada cara hati merasakan kehidupan. Hati yang sebelumnya mungkin biasa saja, perlahan menjadi lebih hidup, lebih lembut, dan lebih dekat kepada Allah. Puasa dalam pandangan tasawuf bukan hanya perjalanan menahan lapar dan haus, tetapi perjalanan kembali kepada hati. Selama bulan puasa, manusia sebenarnya sedang diajak untuk melihat dirinya lebih dalam. Melihat apa yang selama ini tersembunyi di dalam batin, lalu perlahan membersihkannya. Ketika marah mulai ditenangkan, lisan mulai dijaga, iri mulai dilepaskan, riya mulai disadari, keterikatan pada dunia mulai dilonggarkan, pandangan mulai dijaga, dan hati mulai dilembutkan, disitulah puasa mulai memiliki makna yang sebenarnya. Puasa bukan sekadar ritual waktu, tetapi latihan jiwa. Latihan untuk kembali dekat kepada Allah. Latihan untuk menjadikan hati lebih jernih, lebih tenang, dan lebih hidup dalam kesadaran. Jika hati merasakan bahwa puasa bukan hanya tentang menahan lapar, tetapi juga perjalanan membersihkan diri, dan jika pembahasan ini sangat bermakna, silahkan tulis di kolom komentar, "Aku siap puasa batin." Semoga niat yang dituliskan menjadi doa yang diam-diam didengar oleh Allah dan menjadi langkah awal untuk perjalanan batin yang lebih dalam. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk merenung bersama dalam perjalanan ini. Semoga setiap kata yang didengar membawa ketenangan dan semoga puasa yang dijalani tidak hanya terasa di tubuh tetapi juga hidup di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.